Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Windayanti, NIM 10540110510, kelas 4B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Makassar. Nah, hari ini kita akan belajar IPA kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Yang tahu apa itu cahaya? Oke. Mari kita bahas apa itu cahaya. Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Nah, dengan sinar memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya sifat-sifat cahaya. Bagaimanakah sifat-sifat cahaya itu? Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Yang ketiga, cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan dalam artian refraksi. Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Nah, dengan medium perantara tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Fenomena yang bisa membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah matahari, di mana matahari ini sebagai sumber cahaya terbesar di bumi yang memiliki pancaran sinar yang lurus. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya perambatan cahaya matahari ke bumi, maka terjadilah siang dan malam. Selanjutnya, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus itu juga karena ada pun fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan yang membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, pada fenomena tersebut sinar matahari dihalangi oleh bulan sehingga membuat sebagian bumi menjadi gelap. Nah, mari kita simak contoh dari cahaya dapat merambat lurus. Bagaimana sih contohnya? Nah, contohnya yaitu sifat cahaya yang merambat lurus sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada cahaya senter yang diarahkan ke depan. Nah, ketika diarahkan ke depan akan memancar lurus sesuai dengan yang kita arahkan senter tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di sini. Nah, di gambar ini menunjukkan bahwa cahaya senter memancar lurus sesuai dengan yang diarahkan. Selanjutnya, kita perhatikan gambar kedua ini. Gambar ini termasuk salah satu
gambar yang menunjukkan cahaya dapat merambat lurus. Nah, gambar ini ada sebuah anak SD yang melakukan percobaan yang menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat lurus, yaitu dengan menggunakan 3 karton, di mana karton A, karton B, dan karton C, dan ada 1 lilin yang menyala. Nah, dalam karton tersebut ada lubang kecil yang dimana kita dapat melihat cahaya yang dipancarkan. Nah, cahaya yang dipancarkan tersebut dapat merambat lurus, sehingga dikatakanlah cahaya dapat merambat lurus. Itulah sifat cahaya yang pertama. Cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Nah, cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan yang dimiliki cahaya ini dapat dibagi menjadi 2, yakni pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Yang pertama yaitu pada proses pemantulan teratur, berkas cahaya akan memantul sejajar seperti ketika kita bermain di siang hari dengan membawa cermin untuk memantulkan cahaya. Saat mengarahkan cermin ke arah datangnya cahaya, maka bisa dipantulkan ke segala arah dari cahaya pantul sinar matahari tersebut. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ini seseorang bercermin dan melihat gambaran dirinya pada cermin. Nah, itu menunjukkan cahaya dapat dipantulkan. Artinya, gambaran diri kita terpantul dalam sebuah cermin. Yang kedua yaitu pemantulan baur. Pemantulan baur ini adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang tidak rata. Misalnya, pemantulan cahaya pada air, batu, pohon, sepatu, dan aspal. Cermin yang menggunakan sifat refleksi cahaya terbagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar pohon, dinding, dan batu. Selanjutnya yang ketiga yaitu cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi secara alami. Contohnya seperti yang terjadi pada pelangi. Nah, warna pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari sinar matahari. Kemudian, warna cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan sehingga mengakibatkan warna pelangi menjadi terurai dan menghasilkan berbagai macam warna yang indah. Warna putih matahari menjadi warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, cahaya yang bisa diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda seperti merah, kuning, hijau, biru. Contoh penguraian cahaya selain pelangi ada juga sebuah prisma yang ketika disinari oleh cahaya senter, maka satu warna cahaya senter akan terurai menjadi berbagai warna jika menembus prisma tersebut. Contohnya pada gambar ini ada sebuah prisma yang dimana prisma ini disinari oleh cahaya senter. Nah, warna cahaya senter ini terurai menjadi beberapa warna, ada merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Selanjutnya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan.
dalam artian refraksi. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti udara melewati air, sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Nah, sifat cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan ini banyak dimanfaatkan. Contohnya, pada pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening seperti berisi air jernih dan ikan dalam akuarium terlebih besar. Pada gambar ini menunjukkan bahwa pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air jernih. Selanjutnya, yang kelima yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya pada kaca bening jendela yang tidak bisa menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam rumah, kita masih bisa melihat keluar jendela kaca karena cahaya masih bisa merambat masuk keluar kaca yang bening dan tertangkap oleh mata kita. Nah, kita bisa lihat di rumah kita pada pagi hari ketika ada sinar cahaya masuk ke dalam kaca jendela. Cahaya dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi. Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau kalor. Contohnya ketika kita bersentuhan dengan cahaya, baik cahaya matahari, lampu, laser, kita akan merasa panas. Nah, mengapa kita merasa panas? Karena pengaruh dari adanya radiasi ini seolah-olah membuktikan bahwa cahaya memiliki energi dalam bentuk panas. Kompetensi dasar pembelajaran IPA kelas 4 tema 5 yaitu KD 3.7, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Media yang saya gunakan dalam membuat media pembelajaran ini yaitu media PowerPoint, yaitu dengan menggunakan media audio visual. Media PowerPoint. Nah, dalam bidang pendidikan, PowerPoint tidak hanya digunakan untuk presentasi, tetapi dapat juga dijadikan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, sedangkan fungsinya yaitu dalam berpresentasi sangat memiliki bentuk yang menarik karena didukung dengan tampilan template, animasi, video, audio, gambar, bahkan gambar 3 dimensi sehingga dapat memudahkan dalam berpresentasi. Nah, untuk cara penggunaannya yaitu dengan meminimalkan jumlah slide, memilih font yang mudah dibaca, membuat tampilan slide itu menarik, dan mengkreasi sekreatif mungkin. Adapun kelebihan dan kelemahan dari PowerPoint, yang dimana kelebihannya yaitu pilihan template yang bervariasi dan dapat digunakan oleh pengguna dengan tampilan berupa slide yang memudahkan dan dapat disisipkan video, gambar, dokumen, dan teks. Sedangkan kelemahannya yaitu biasanya setiap versi PowerPoint tidak stabil antara satu dengan yang lain. Dengan pembuatan media PowerPoint ini, saya menggunakan media audio visual. Nah, tujuan dan fungsi media audio visual yaitu media audio visual ini bertujuan dan berfungsi untuk menarik perhatian dari siswa sehingga materi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Audio sebagai bahan ajar yang telah tersedia
dalam berbagai ilmu sehingga dapat dengan mudah dijadikan sebagai penunjang atau alat bantu dalam proses pembelajaran. Sedangkan visual itu digunakan agar dapat membantu peserta didik dalam belajar melalui gambar, poster, foto, dan alat peraga. Cara penggunaan media audiovisual ini yaitu terlebih dahulu guru harus mempersiapkan laptop atau alat lainnya yang akan digunakan dalam menggunakan media ini. Contohnya, ketika guru akan menggunakan laptop dalam media pembelajaran audiovisual. Nah, dengan menggunakan laptop, guru perlu mempersiapkan materinya. Dan sebelum materi ditampilkan, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami dan mengerti apa yang akan dipelajari. Kemudian, siswa akan menyaksikan dan menyimak tayangan media pembelajaran yang ditampilkan tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahan dari media audiovisual yang saya gunakan ini. Kelebihannya yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, akan mudah diingat dan memperjelas hal-hal yang disampaikan pada media tersebut dan akan memberikan gambaran yang realistis. Sedangkan kelemahannya yaitu biasanya dalam pembuatan media audiovisual ini membutuhkan waktu yang lama. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari materi pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.